Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami saiflash.com bersama dengan Saiflash Channel. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan pembelajaran fisika kelas 12 semester 1, yaitu tentang gejala listrik statis, bab yang kedua. Nanti yang akan dibahas itu bagian yang pertama, yaitu tentang muatan listrik dan gaya Coulomb. Satu, itu tentang muatan listrik. Bahwasanya setiap benda, semua benda ini mempunyai muatan listrik. Muatan listrik ini ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, yang tidak bermuatan itu namanya adalah neutron, atau muatan negatifnya sama dengan muatan positifnya. Jadi kalau kita gambarkan di sini seperti ini ada muatan positifnya, ada muatan negatifnya, ada neutronnya. Nah, ini proton muatan positif, elektron itu muatan negatif, dan neutron itu yang tidak bermuatan atau yang muatannya nol atau sama antara protonnya dan elektronnya. Kemudian kita lihat kembali di sini bahwa muatan listrik antara proton, elektron, dan neutron ini benda yang bermuatan positif ini jika muatan protonnya lebih banyak daripada muatan elektron. Ini kita lihat yang positif. Positif ini muatan positifnya ada 2, negatifnya hanya 1, berarti protonnya lebih banyak daripada elektron, maka ini bermuatan positif. Kalau benda yang bermuatan negatif, kalau yang negatif itu elektronnya yang lebih banyak daripada protonnya. Ini cuma 1, ini ada 2, berarti ini muatannya negatif. Maaf, ini negatif ya. Negatif. Jadi muatan negatif adalah benda yang bermuatan negatif jika muatan elektronnya lebih banyak daripada muatan protonnya, seperti ini ya. Ini positifnya hanya 1, negatifnya ada 2 atau elektronnya ada 2, sehingga ini bermuatan negatif. Kemudian yang terakhir kalau sama ya, muatannya sama. Ini elektronnya 1, protonnya juga 1, maka ini disebut dengan neutron atau netral lah begitu ya. Netral, muatan netral itu tidak positif, tidak negatif karena sama. Kemudian sifat umum dari muatan itu jika sejenis. Jadi kalau sejenis ini ada muatan positif sama muatan positif, ini kan sejenis. Muatannya positif sama positif karena sejenis, maka ini akan saling tolak menolak. Kalau ini juga sejenis, yaitu negatif dengan negatif, maka ini juga akan tolak menolak. Tetapi kalau berlawanan jenis, ini ada positif, ada negatif, maka dia akan tarik menarik. Nah, alat untuk mengetahui ada ataupun tidaknya muatan listrik ini disebut dengan elektroskop. Elektroskop itu seperti ini gambarnya. Jadi ini kalau didekatkan ada benda yang bermuatan listrik, maka ini nanti meregang gitu. Karena ada muatan listrik. Itu kalau ini didekatkan. Jadi seandainya ada benda yang digosok-gosok gitu, karena nanti akan bermuatan listrik, maka ini nanti akan meregang. Ada gerakan di sini gitu. Nah, cara memberikan muatan listriknya dengan bagaimana? Yaitu pertama digosok. Jadi artinya ini besinya atau kayunya atau plastiknya ini digosok-gosok, kemudian didekatkan ke sini, nanti dia akan bermuatan listrik. Kemudian bisa juga dengan menyentuhkan benda dengan benda yang bermuatan, ini nanti akan bermuatan listrik juga. Dengan cara induksi, menggabungkan itu ya, nah, itu juga nanti bisa ada muatannya. Nah, kemudian kita lihat sebelum kita lanjutkan, kita lihat videonya semacam ini. Jadi ini ada sebuah video. Ini kita siapkan ada botol
terus ada 2 buah sedotan. Ya, ini sedotannya dua-duanya kita gosok-gosok, boleh dengan tangan sampai terasa agak panas ya. Jadi kita gosok-gosok agak panas gitu. Ini sedotannya. Kemudian setelah kita gosok-gosok sampai panas, yang satu diletakkan di atas botol. Kita letakkan di atas botol. Yang satunya itu coba kita dekatkan. Nah, sedotan ini memiliki muatan yang sama. Ya, karena muatannya sama, maka dia bisa tolak menolak. Nah, perhatikan, ini tidak nempel, tapi sedotan yang ada di atas botol itu bisa bergerak. Kenapa? Karena di situ ada muatan listriknya. Muatan listriknya itu sama. Karena sama, maka dia bisa berputar. Kemudian yang berikutnya ini ada pulpen, kemudian ada plastik, ada kain wol, kemudian ini ada pipa PVC, ada gunting, ada kertas. Nah, kita coba nanti kalau ini kita lihat, kita praktek ya, kita buat mempraktekkan seperti apa listrik statis ya. Ini ada penghapusan, kita lubangi atau apa saja ya, sebenarnya ini hanya untuk mendirikan saja. Nah, kita buat mendirikan isi pulpen ini. Kemudian kita nyari kertas. Nah, kertasnya ini kita lipat semacam ini biar seperti ada ujungnya gitu. Nah, ini ada ujungnya seperti ini ya, biar nanti bisa berputar, tujuannya begitu. Nah, ini kita letakkan di atas isi pulpen tersebut. Setelah itu kita gosokkan pulpen ya, kita gosokkan pulpen, kita dekatkan di situ. Maka ini nanti kertasnya akan berputar. Ini kertasnya bisa berputar. Nah, kertas yang ini kita coba juga dengan menggunakan penggaris, sama ya, menggunakan penggaris juga bisa berputar walaupun tidak nempel. Ini dengan PVC. Setelah melihat tayangan video tadi, kita tahu bahwasannya benda bergerak itu akibat adanya muatan listrik statis ya, adanya listrik statis. Nah, listrik statis itu apa? Muatan listrik statis adalah kumpulan listrik yang tidak dapat mengalir. Nah, kita waktu SMP ini sudah berlatih, sudah mencoba ya. Ini ada batang kaca ini digosok menggunakan kain sutra. Nah, ini karena elektron batang kaca ini berpindah ke kain sutranya. Nah, sehingga kaca kekurangan elektron, maka ini bisa bermuatan positif. Kalau kekurangan elektron itu artinya untuk yang positifnya itu lebih banyak. Nah, kemudian yang ini ya, saat penggaris ini digosok memakai kain wol, maka nanti karena ini plastik, maka perpindahan elektron dari wol ini pindah ke plastik. Seperti ini ya. Nah, ini maka dia bermuatan negatif. Nah, yang keduanya adalah hukum Coulomb. Tadi yang pertama kita melihat untuk muatan listrik. Nah, sekarang untuk yang kedua hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini berbanding lurus dengan kedua muatan itu masing-masing ya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, sehingga persamaan dari hukum Coulomb itu F sama dengan K Q1 Q2 dibagi R pangkat 2. Ini waktu SMP ini dulu dihafalkan K Q Q remuk-remuk gitu ya. Ya, ini hanya untuk menghafalkan rumus saja. Jadi gaya Coulomb itu rumusnya adalah K Q Q remuk-remuk ya. Artinya K Q1 Q2 R pangkat 2. Itu hanya untuk menghafalkan saja. Jadi K Q Q remuk-remuk gitu. Contoh soalnya seperti ini. Dua buah muatan seperti tampak di bawah gambar ya, di bawah. Ini besarnya muatan A adalah 8 mikrocoulomb dan muatan B-nya adalah negatif 5 mikrocoulomb. Tentukan besarnya gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan. Ini dulu waktu SMP ya, ada soal semacam ini. Berapakah besar gaya listriknya? Baik, soal nomor 1 seperti ini. Terus kita bahas di sini yang diketahui
Yang diketahui bahwasanya untuk Q1-nya itu sama dengan Q1-nya 8 mikrokulom. Kemudian untuk Qb-nya atau Q2-nya itu sama dengan negatif 5 mikrokulom ya, mikrokulom. Nah, ini dirubah menjadi kulom. Kalau 8 itu berarti menjadi 8 kali 10 pangkat min 6. Yang ini sama dengan negatif 5 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, kemudian kita perkecil aja. Nah, kemudian untuk K-nya ini selalu sama. Untuk K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, kemudian untuk R-nya, jaraknya di situ berapa itu? Jaraknya adalah 10 cm. Nah, ini berarti sama dengan 0,1 meter. Nah, untuk F-nya itu persamaannya sama dengan K kalikan Q1 Q2 dibagi dengan R1 2 pangkat 2. Maka 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 8 kali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 5 ya. Ini 5 kali 10 pangkat min 6. Ini kita bagi dengan R-nya yaitu jaraknya 0,1 pangkat 2. Berarti ini 0,1 pangkat 2. Berarti hasilnya sama dengan 360 dikalikan 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 0,01. Nah, hasilnya ini sama dengan 36 Newton. Nah, ini untuk contoh yang nomor 1 atau contoh soal 1. Nah, sekarang kita lihat untuk contoh 2. Untuk contoh 2, ini silahkan dibuka buku paket. Nih, buku paket dari Mediatama, itu halamannya halaman 35 di bagian tugas rumah. Coba diperhatikan untuk soal yang nomor 1. 3 buah muatan listrik Q1 itu sama dengan Q, itu kurang ya soalnya. Jadi itu sama dengan Q. Q2-nya sama dengan 10 mikrokulom dan Q3-nya sama dengan 20 mikrokulom. Agar gaya kulom yang bekerja pada muatan Q2 sama dengan 0, berapakah muatan pada Q1? Nah, sebelumnya kita lihat gaya-gayanya dulu. Nah, di sini Q1-nya ini masih Q1 saja. Q2-nya ini positif ya. Ini positif 10. Kemudian yang Q3-nya adalah positif juga ini. Ya, ini positif Q3-nya yaitu 20. Nah, kalau sudah berarti kita lihat arah gayanya. Sekarang kita lihat gayanya untuk Q2 terhadap Q3. Ini kan nolak ya, karena menolak berarti Q2 terhadap Q3. Ini Q2, ini F-nya gayanya. Ini Q2 terhadap 3, berarti artinya kan ditolak ini, yang ininya. Kemudian yang sekarang yang terhadap Q1 ke sana. Ini kan berarti F-nya yang kemana? F2 terhadap 1. Ya, artinya ini kan menolak. Kalau menolak ini arahnya ke sana. Nah, nanti kalau Q1 terhadap Q2, ini kan menolak, karena menolak kan ke sana nih. Ini namanya apa ini berarti? F1 terhadap 2. Nah, yang ini terhadap F3 juga ada juga. Terhadap F3 juga sama, menolak juga. Nah, ketika menolak berarti F1, 3. Ini kalau digambarkan semua ya. Ini juga sama. Ini nanti ketika sama F2, ini kan tolak menolak karena ini positif, ini positif. Kalau tolak menolak kan ke sana arahnya. Berarti ini F3 terhadap 2. Terhadap 1 bagaimana ya? Sama. Berarti F3 terhadap 1.
Nah, sementara yang ditanyakan hanya ini. Nah, kita lihat ya ini. Agar gaya Coulomb yang bermuatan Q2 sama dengan 0, biar ini 0, itu berapa muatan Q1? Q1-nya ini muatannya berapa? Gitu. Ini yang ditanyakan. Nah, untuk menjawabnya kita memakai perbandingan bisa ya. Jadi nanti kita pakai di sini, berarti F2 terhadap 1 ini nanti kalau 0 itu kan berarti sama ya. F2 dengan 3 ini sama. Kalau sama kan berarti 0, dia muatannya 0. Nah, F21 ini kan rumusnya Q2 Q1 dibagi dengan R2. Ini R21 pangkat 2. Di sininya juga sama. Ya, berarti ini Q2 Q3 dibagi dengan R23 pangkat 2. Berarti sama saja dengan Q1. Ya, ini dibagi ya. Ini kan boleh dicoret nih ya. Yang apa? Ini boleh dicoret. Ini kan K. Ya, ini K juga bisa dicoret. Ini berarti kita lanjutkan di sini K. Terus di sini jaraknya 0,2 R berarti 0,2 ini R, terus di sini pangkat 2. Ini pangkat 2 sama dengan, nah di sini jaraknya tadi Q2-nya berapa ini? Q2-nya 20 ya. 20 dibagi dengan R pangkat 2. Ini kan R nih jaraknya, R pangkat 2. Berarti kalau kita hitung Q1-nya 0,2, ini kan juga boleh dicoret nih, yang ini R-nya. Ini ada R pangkat 2, ini R pangkat 2, kita coret. Berarti 0,2 kali 20. Ya. 0,2 kali 20 berarti berapa? 0,04. 0,04 kalikan 20. Jadi ini 0,2 pangkat 2, ini 0,04 kalikan 20. Nah, udah, berarti hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah 0,8 mikrocoulomb. Ini untuk yang contoh nomor 2. Sekarang kita lihat yang nomor 3. Nah, sekarang kita lihat yang contoh nomor 3. Muatan listrik Q1 sama dengan 10 mikrocoulomb. Jadi yang ini positif juga, 10 mikrocoulomb. Kemudian Q2-nya 5 mikrocoulomb. Ini 5 mikrocoulomb. Q3-nya 10 mikrocoulomb. 10 mikrocoulomb. Terletak seperti tampak pada gambar. Nah, jika R-nya 10 cm, jadi R ini 10 cm, ini 10 cm. Berarti kalau ini 10, di sini 20. Kenapa? Karena 2 R kan, 20 cm. Nah, tentukan besar dan arah gaya listrik yang bekerja pada Q2. Jadi di sini ini gayanya berapa? Nah, sebelumnya kita tentukan arahnya seperti tadi. Coba arahnya kita buat dulu arahnya. Tadi untuk menentukan arahnya ya, kita buat. Jadi ini yang ini positif semua. Berarti kalau positif semua ini ke sana. Ini apa? Untuk Q3 ya, berarti ini F2 terhadap 3. Kemudian yang ini ke sini F2 terhadap 1. Ini gayanya seperti ini. Enggak digambar semua enggak apa-apa, seperti itu. Kemudian kita kerjakan berarti. Nah, sekarang kita coba F21 dulu. F21 yang ini dulu. Besarnya berapa? Berarti kita hitung sama dengan Q1 Q2 dibagi dengan R. Oh, ini 2 ya. Ini 1. Ini dibagi dengan R21. Nah, sekarang kita lihat K-nya berapa tadi? K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kalikan Q1-nya yaitu 5 kali 10 pangkat negatif 6 dikalikan 10
kali 10 kali 10 pangkat negatif 6. Ini dibagi dengan ini R pangkat 2. R12 nya ini berapa tadi? 0,2 ya. R12 kan ini 0,2. 0,2 nya dari mana? 20 cm itu sama dengan 0,2 meter. Ini pangkatkan 2. Nah, ini hasilnya 9 kali 5 kali 10 ya, ini kan 450 kali 10 pangkat 9 dikurangi 6 kurangi 6. Nah berarti tinggal negatif 3 dibagi dengan 0,2 pangkat 2 berarti 0,04 ya, 0,04. Nah ini 450 dibagi 4, ini kan boleh ditulis begini ya, 450 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Ini hasilnya 45. Nah kita hitung dulu untuk F23 dulu. F23 sama dengan K Q 2 kalikan Q 3 dibagi dengan R23 pangkat 2. Nah ini hasilnya 9 kali 10 pangkat 9 ya, dikalikan dengan 5 kali 10 pangkat negatif 6 dikalikan 10 kali 10 pangkat min 6. Ini dibagi dengan R23. R23 nya 0,1 pangkat 2. Ini hasilnya 45. Maka hasil terakhirnya kita lihat di sini. Untuk F yang keduanya atau F2-nya itu sama dengan, ini kan di sini berarti apa ini? Ini sama ini doang kan ya. Nah, kita urutin F 23 yang di sini kan 23 dikurangi dengan F 12. Nah, F23 nya tadi berapa ini F23? 45, berarti 45 dikurangi F ini berapa tadi? 45 dikurangi 11,25. Wah, ini salah nih. Ini 11,25 ya tadi ya. Nah ini dikurangi 11,25 sama dengan berapa ini? 33,75 ya. Jadi ini untuk arahnya bagaimana? Arahnya menentukan arah. Kita lihat yang ke sini tadi yang F23 nya 45, yang ke sininya 11. 45 sama 11 berarti kuatan yang ke sana, berarti arahnya kemana ini? Ke kiri. Arahnya ke kiri. Baik, mungkin hanya itu aja pertemuan kali ini. Kita mencoba. Kemudian sekarang untuk evaluasinya silahkan dikerjakan, silahkan dijawab. Untuk evaluasinya ini ada 2 soal. Yang pertama perhatikan gambar di bawah ini. Gaya listrik yang dialami oleh QB, jadi ini QB adalah 8 Newton. Jika muatan QB menjadi 4 cm, jadi kalau ini jaraknya ya, QB ini jaraknya itu 4 cm dari A, jaraknya itu dari 4, maka gaya listriknya menjadi berapa? Tadi waktu intinya gini, waktu jaraknya 2, ini 8. Nah sekarang kalau jaraknya menjadi 4 jadinya berapa? Ini tidak bisa tinggal dikalikan 2, nggak bisa. Dihitung dengan menggunakan persamaan yang tadi. Yang terakhir soal yang terakhir, 3 buah muatan listrik disusun seperti tampak pada gambar ya, ini ya. Nah kemudian tentukan gaya kulum yang dialami muatan B. Nih seperti contoh nomor 2 tadi ya, contoh nomor 3 yang ini nih. Oke, sama persis ya. Nah ini kira-kira gaya kulum yang dialami B itu berapa? Contoh yang nomor 2 ya, yang ini nih. Gaya ini yang dialami berapa gitu. Silahkan nanti dikerjakan. Ini sama. Baik, demikian tadi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.